Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara pernah berpikir bahwa jikalau kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara, itu sebuah mukjizat. Setidaknya, itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, jikalau Tuhan tidak mengasihi kita terlebih dahulu, kita tidak mempunyai kemungkinan mengasihi Dia. Dan Tuhan berkata, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang telah mengasihi kamu. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana kita mengukur kasih kita kepada Tuhan Yesus? Saudara, kasih kita kepada Tuhan Yesus sangat dipengaruhi dan didorong oleh kasih Tuhan Yesus kepada kita melalui karyanya di atas kayu salib. Saudara, itulah yang membangkitkan kasih kita kepada Dia melalui pengorbanannya. Dan bagaimana melalui Roh Kudus Dia mengubah hati kita. Dan juga yang sangat mempengaruhi di dalam kita mengasihi Tuhan adalah pengalaman hidup kita bersama dengan Dia. Bagaimana kita mengalami kasih-Nya hari lepas hari. Bagaimana kita mengenal kasih-Nya melalui kitab suci. Saudara, itulah yang membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana saya mengukur kasih saya kepada Tuhan? Saudara, kita dapat memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup bagi Tuhan? Atau apakah yang kita lakukan demi kepentingan Tuhan? Ataukah semuanya itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri? Saudara, hal ini yang tahu hanyalah diri kita masing-masing. Orang lain tidak mengetahui dengan persis. Saudara, apakah kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, saudara-saudara, itulah yang kita kejar dalam hidup kita. Dan kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ataukah kita sangat-sangat mempertimbangkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saudara, ini menggambarkan akan kasih yang ada di dalam hati kita. Saudara, kasih kita kepada Tuhan terlihat seberapa jauh saya rela mengorbankan kepentingan saya, mengorbankan diri saya sendiri, mengorbankan cita-cita saya, mengorbankan keuntungan saya, karena saya mau taat kepada Dia. Saudara, bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Mari kita membaca Yohanes pasal 19, ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua orang penting di kalangan orang-orang Yahudi yang muncul dan melayani Tuhan Yesus dalam peristiwa kayu salib. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea.
Saudara, Yusuf dari Arimatia adalah orang terhormat karena ia adalah seorang anggota majelis besar yang disebut dengan Sanhedrin. Dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Artinya dia bukan sembarang orang. Dan dia adalah orang yang sangat dikenal oleh pemimpin-pemimpin agama. Yang satu lagi adalah Nikodemus. Saudara, Nikodemus adalah seorang Farisi. Jikalau saudara membaca kisah Injil, dia salah seorang pemimpin agama yang sangat disegani. Saudara, dua orang penting di kalangan orang Yahudi muncul dalam peristiwa penyaliban. Dan mereka melayani Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, kasih Yesus Kristus itulah yang membangkitkan kasih yang tidak takut lagi. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskannya. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf dari Arimatea, Alkitab mencatat dia adalah seorang murid Yesus. Namun dia tidak pernah secara terbuka mengikuti Yesus. Karena dia takut akan orang-orang Yahudi. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat ini dia muncul dan dia melayani Yesus Kristus yang telah mati itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin agama, sangat membenci Yesus Kristus. Sehingga mereka pun tidak pernah melayani Yesus Kristus. Jangan katakan melayani, mereka percaya pun tidak. Namun saudara, Yusuf Arimatea, seorang yang takut dengan orang-orang Yahudi, dia memunculkan dirinya yang berbeda dengan orang-orang pemimpin agama pada zaman itu. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan menurunkan jasad Yesus Kristus. Dia di atas kayu salib, mengurus dengan baik-baik untuk dimakamkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang mendorong Yusuf Arimatea melakukan hal ini? Saudara, Yusuf Arimatea, saya percaya, dia mengikuti seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Saya percaya dia mendengar, bahkan melihat mujizat yang Yesus buat. Saya percaya dia juga pernah mendengar, bahkan mendengar apa yang Yesus katakan. Satu hal yang membuat dia keluar, menunjukkan dirinya untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Karena Kristus, dia mati di atas kayu salib. Sebagaimana yang dia katakan berkali-kali kepada murid-muridnya. Dan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah kasihnya yang begitu besar kepada orang berdosa.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Kristus itulah, saudara, yang membuat Yusuf dari Arimatea tidak sanggup bersembunyi, tidak sanggup melindungi diri. Dan dia keluar. Dia memberitahukan kepada orang-orang Yahudi. Dia adalah salah seorang murid Yesus. Dan dia memberitahukan. Dia mengasihi Tuhan. Dengan dia mengurus mayat daripada Yesus Kristus untuk dikuburkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara, kasih yang di sini maksudnya kasih Allah. Saudara, barang siapa yang melimpah dengan kasih Allah, maka ketakutan lenyap. Mengapa? Karena kasih Allah itu yang menjadi dorongan yang sangat kuat. Sehingga seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Tanpa takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa kita bersyukur Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dengan demikian kita mampu mengasihi Dia. Dengan demikian kita tidak menjadi takut lagi dalam hidup ini akan apapun yang kita alami. Karena mengingat kasih-Nya begitu besar kepada kita. Yang kedua, saudara, kasih Kristus membangkitkan kerelaan untuk melayani dan mempersembahkan yang terbaik baginya. Saudara, firman Tuhan berkata, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, Nikodemus, seorang yang sangat terkenal, dikenal oleh orang-orang Yahudi termasuk pemimpin agama. Dia seorang Farisi. Saudara, dia pernah berjumpa Yesus pada malam hari. Ada banyak alasan mengapa pada malam hari Nikodemus berjumpa Yesus. Salah satu kemungkinan, pada malam hari ada waktu di mana Yesus lebih ada waktu, bisa. Tapi pada malam hari kemungkinan, Nikodemus juga melakukannya diam-diam dan sembunyi-sembunyi untuk berjumpa Yesus. Sehingga tidak terlalu diekspos seorang Farisi yang terkemuka berjumpa dengan Yesus Kristus. Namun saudara, pada peristiwa kayu salib, Nikodemus, dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Berapa banyak, saudara? Kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, ini jumlah yang sangat banyak yang diberikan untuk merempahi jasad seseorang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Nikodemus perbuat menggambarkan hati daripada Nikodemus yang mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Nikodemus berbuat seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan. Dia sering melihat Yesus bikin mukjizat. Dia sering mendengar Yesus berbicara. Dan dia juga pernah mendengar Yesus berulang kali berkata, dia akan mati di kayu salib. Dan ketika peristiwa itu terjadi, saudara, Nikodemus tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Dan kasih Kristus itu, saudara, yang menggerakkan Nikodemus. Di saat-saat terakhir yang dia bisa perbuat, dia bawa sebanyak mungkin rempah-rempah itu untuk dia berikan kepada Tuhan. Itulah yang terbaik dia bisa perbuat kepada gurunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami kasih Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk kita melayani dia. Tidak ada apapun yang menjadi alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kita melakukannya dapat melampaui kekuatan kita. Tapi kasih Kristus itulah yang menggerakkan hati kita. Saudara, sudahkah saudara mengasihi Tuhan
dengan melayani dia, memberikan yang terbaik bagi dia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sangat indah yang kami baca. Melaluinya kami tahu, kalau kami bisa mengasihi Engkau semata-mata karena kasih-Mu kepada kami. Dan kasih Tuhan itu membuat kami tidak takut lagi. Dan kasih Tuhan itu yang menggerakkan kami mengasihi Engkau, memberi yang terbaik bagimu. Tuhan berkati firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.